Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa program studi manajemen, kembali lagi di channel HMM FEB Uniku bareng aku Dila Seliana dan rekan aku Restu Azhar di podcast Ngorasi, Ngobrol Rasa Diskusi. Nah Kang Restu, di Ngorasi kemarin kan kita udah ngebahas konsentrasi manajemen keuangan nih. Betul. Nah sekarang Ngorasi sekarang itu kita bakalan lanjut ngebahas konsentrasi apa nih Kang? Oke Tedila, kali ini di Ngorasi kali ini kita bakal ngebahas tentang konsentrasi manajemen pemasaran. Kebetulan kali ini kita sudah bersama dengan seorang mahasiswa berprestasi Uniku juga nih, yang sekarang sedang mengambil konsentrasi manajemen pemasaran. Halo Teteh. Halo. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Oke Teteh, sebelum kita ngobrol jauh nih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka apa Kang? Tak sayang. Nah boleh dong Teh kenalan dulu biar teman-teman Iya. yang lagi lihat video ini tuh tahu gitu siapa sih Teteh cantik yang lagi ngomong ini gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Yani Mariani. Kebetulan aku di sini ngambil konsentrasi pemasaran. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pengurus mahasiswa himpunan manajemen karena aku udah diundang datang ke sini ya buat kita sharing-sharing gitu. Terima Iya. kasih. Oke, berarti aku panggilnya Teh Yani ya Teh. Iya, siap. Oke, Teteh berarti sekarang udah ngambil konsentrasi dan konsentrasinya tuh ngambil manajemen pemasaran. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Teh, menurut Teteh nih, manajemen pemasaran itu apa sih Teh? Ya, jadi kalau kita bicara tentang manajemen konsentrasi pemasaran, tentunya kan kalau di prodi manajemen itu nanti kita di semester 4 ya akan memilih konsentrasi. Ada beberapa bidang, diantaranya keuangan, SDM, operasional, dan pemasaran. Nah, aku di sini emang ambilnya konsentrasi pemasaran, itu berkaitan dengan sebuah manajemen perusahaan yang dimana lebih ke menjurus tentang segmentasi pasar, lalu bagaimana sih strategi marketing, karena sebuah perusahaan itu tidak akan jalan tentunya apabila strategi pemasarannya itu kurang memuaskan gitu atau kurang nendang gitu ya. Jadi makanya aku memilih untuk mengambil jurusan konsentrasi pemasaran. Apalagi akreditasi di Universitas Kuningan ini kan emang udah bagus gitu. Betul. Apalagi di bidang manajemennya kita kan banyak banget ya peminatnya karena memang bagus gitu, terutama di manajemen pemasaran. Jadi aku di sini ngambil manajemen pemasaran. Oke. Yani kalau boleh tahu nih, kenapa sih Yani milih pemasaran gitu loh? Kenapa nggak yang lain? Apa alasannya? Iya ya, sebenarnya kalau konsentrasi pemasaran itu adalah yang paling diminati oleh seluruh warga manajemen gitu ya. Sebenarnya karena kalau aku pribadi, karena prospek ke depan itu aku sudah memikirkan dengan matang gitu. Kenapa aku memilih untuk ngambil manajemen pemasaran? Di sisi lain aku udah punya usaha sendiri dan aku juga punya cita-cita untuk setelah lulus kuliah itu gak pengen kerja di orang gitu. Jadi Iya. pengennya membangun perusahaan sendiri. Maka menurutku aku membutuhkan sekali ilmu yang lebih mengenai pemasaran. Dan setelah aku lihat-lihat beberapa dosen pengampuh di Universitas Kuningan, tentunya di fakultas kita di ekonomi bisnis itu dosennya yang berkualitas. Jadi aku pikir cocok nih untuk aku lebih mendalami di pemasaran gitu. Makanya aku ngambil pemasaran gitu. Oke. Nah, itu dia ya alasan Teh Yani memilih konsentrasi manajemen pemasaran. Nah, Teteh aku mau tahu dong, kira-kira suka dan duka atau lika-liku selama belajar di konsentrasi manajemen pemasaran itu apa sih Teh? Iya, paling aku justru lebih banyak ke sukanya sih. Soalnya pertama memang konsentrasi ini adalah yang pertama aku pilih sendiri, Iya. terus memang aku berbasisnya juga di pemasaran, digital marketing. Sukanya itu banyak banget tentunya ya, karena di sisi lain memang ini pilihan yang aku pilih dan tidak menyesali sama sekali. Terus mungkin untuk dukanya lebih merasa bahwa oh ternyata pemasaran itu tidak segampang yang dipikirkan gitu. Iya. Ternyata banyak banget materi-materi yang aku baru tahu gitu. Terus tidak kan banyak banget ya, rata-rata banyak yang mengira bahwa masuk pemasaran itu tuh gampang. Terus lebih berpikir kayak oh pemasaran mah udahlah cuman gitu doang. Ternyata kalau kita udah lebih mempelajari tentang ilmu pemasaran itu justru memang banyak banget yang aku nggak tahu. Mungkin kalau untuk dukanya, sekarang kan kita udah lagi di titik pemilihan judul ya gitu. Jadi ketika konsultasi itu semakin banyak pilihan, maka semakin bingung nih mau ngambil apa. Jadi rata-rata udah banyak banget kakak tingkat kita yang ngambil gitu. Tapi gak khawatir juga karena memang dosen di kita itu berkompeten sekali. Jadi ketika saya bingung memilih mau ngambil judul apa, benar-benar dibantu kayak gitu. Oke, jadi luar biasa ya Teh. Iya, benar. Alasannya mendasari bahwa Teh ini kenapa sih milih tadi pemasaran dan juga apa suka dukanya selama menjalani perkuliahan di pemasaran.
Oke Tiani, tadi kan gini, apa itu pemasaran? Apa sih prospek kedepannya nih untuk yang nanti lulusan pemasaran tuh bisa kerja di mana aja, bisa sebagai apa gitu? Oh ya, baik. Kalau menurut aku ya dari pemahaman yang sudah aku pahami sampai saat ini, sebenarnya jangkauan untuk pemasaran itu luas sekali. Iya. Di sisi lain memang kita bisa untuk perusahaan sendiri, terutama emang kan di Uniku banyak yang udah punya usaha sendiri gitu ya. Selain memang untuk usaha kita, di perusahaan itu banyak, apalagi kan sekarang banyak banget e-commerce besar yang emang udah membuka gitu ya. Ada beberapa di antaranya ya toko oren gitu, toko Iya. biru, hijau Betul. gitu. Nah, yang di mana memang strategi pemasaran itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Terus juga kan untuk konten kreator, sekarang kan penghasilannya besar, itu lebih kalau kita lebih memahami segmentasi pasar, maka akan lebih mudah gitu. Terus memang kalau aku sendiri emang bercita-cita pengen membesarkan usaha sendiri, dan kalau misalkan memang dikehendaki gitu ya, pengennya juga aku lanjut S2 ngambil marketing yang nantinya aku bisa lebih memahami tentang wirausaha, terus pemasaran. Pengennya ngambilnya nantinya bisa ngedosen juga gitu. Oke. Jadi luas ya Teh Iya, nanti prospek kedepannya iya untuk lulusan luas sekali. pemasaran. Teh kalau boleh tahu nih, tadi kan Teteh udah bilang kalau punya usaha nih. Iya. Usaha apa nih yang udah Teteh jalanin? Kebetulan kalau untuk usaha sendiri, aku ada yang di dalam kota dan di luar Ya. kota. Kalau misalkan untuk yang di dalam kota, kebetulan aku udah punya tote bag Kuningan dan Glojier Store. Kalau untuk yang di luar kota, itu rahasia ya, rahasia perusahaan gitu. Ya alhamdulillah lagi dijalanin aja sekarang. Oke, Ya. luar biasa banget ya Teh Dila. Bagaimana Teh ini Iya, betul. kuliah tapi juga udah punya usaha. Jadi Betul panutan banget. buat kita juga ya. Betul. Berikutnya apa Teh Dila nih yang mau sampaikan ke Nah, Teh Teteh, Ani? berarti kan tadi tujuan kedepannya Teteh mau ngembangin usahanya dan juga mau lanjut S2 ya rencananya. Iya. Nah, mudah-mudahan dilancarkan dan juga usahanya bisa berkembang dan banyak cabang di mana-mana Amin. ya. Terima kasih, Amin. amin. Oke Teh Ani, kita juga udah buka question box sebelumnya kepada mahasiswa di prodi manajemen. Apa sih yang mau tanyakan terkait dengan konsentrasi pemasaran? Nah, ada beberapa pertanyaan yang udah kita pilihin nih Teh. Karena banyak banget yang masuk ke question box kita yang mau Iya. ditanyakan terkait pemasaran. Kita udah pilihin 3 pertanyaan terbaik dari mahasiswa. Yang pertama itu, pernah dengar nih Teh statement bahwa untuk memilih pemasaran itu harus punya usaha dulu. Itu Hmm. benar atau enggak sih Teh? Oh, jadi kalau menurut aku ya, setelah aku belajar di pemasaran, sejujurnya itu tidak harus banget kita punya usaha, karena yang namanya kita belajar itu kan pasti dari nol juga gitu ya. Betul. Nah, kalau menurut aku banyak juga kok teman-teman kelas aku yang masuk di pemasaran tetapi memang belum punya usaha gitu. Iya. Sebenarnya tidak diharuskan untuk punya usaha, tapi memang alangkah lebih baiknya untuk beberapa rekan-rekan yang memang sudah mempunyai usaha, lebih baik masuknya di konsentrasi pemasaran. Mungkin seperti itu. Jadi nggak harus banget kok. Jadi Gitu. gak harus ya Teh? Tidak harus, tidak Gak harus punya usaha dulu teman-teman untuk Betul. bisa nanti join di konsentrasi pemasaran. Oke, Teteh, aku mau nanya nih dari Boleh. teman-teman juga ya mewakili. Kira-kira mata kuliah pilihan apa aja sih yang ada di konsentrasi manajemen pemasaran ini? Oh ya, kalau sebenarnya di konsentrasi pemasaran ini kan memang udah jelas ke strateginya ya Teh. Tapi kalau untuk aku di semester sekarang itu memang ada tambahannya itu seminar pemasarannya, ada proposal buat nanti ketika kalau misalkan kita mau skripsi, terus ada manajemen koperasi dan UKM. Jadi lebih lebih mendalami gitu. Jadi kan kalau misalkan di pemasaran juga kita lebih ke universal UKM-nya ada, terus di manajemen koperasinya juga ada gitu. Terus kalau misalkan masuk pemasaran enak nih, nggak ada hitung-hitungan gitu Iya. ya, misal banyak banget. Jangan salah teman-teman, ternyata di pemasaran juga kita belajar hitung-hitungan Oh, gitu. ada ya, Teh, ya? Banyak juga gitu. Jadi tidak semudah itu. Seperti itu. Oke ini Teh. Pertanyaan terakhir yang ketiga dari mahasiswa juga. Apa sih keunggulan konsentrasi pemasaran dibandingkan dengan konsentrasi yang lain Teh? Oke, kalau karena aku anak pemasaran gitu Iya. ya. Jadi kalau menurut aku keunggulannya itu kalau di pemasaran itu jadi kita lebih bisa mengetahui targetan pasar yang ada di lapangan tentunya. Kita bisa lebih mengetahui apa sih yang sekarang sedang tren terjadi gitu. Karena di konsentrasi pemasaran sendiri itu dosennya memang up to date. Jadi semua materinya pun up to date gitu. Seperti sekarang kan kita lagi ada di zaman 5.0 gitu ya. Terus juga menurut aku memang lebih terdepan aja gitu. Jadi
kita tuh lebih up to date dari mahasiswa yang lain gitu, lebih tahu. Terus memang malah banyak juga anak-anak yang lain yang tanya-tanya tentang pemasarannya tuh kayak gimana. Iya. Ada teman-teman aku juga yang emang udah bekerja gitu ya dan gak milih kuliah, malah nanya juga gitu tentang pemasarannya gitu. Jadi ternyata memang ya bagus lah gitu. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia 3 pertanyaan terbaik yang sudah disampaikan ke Teh Yani nih. Nah, bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kita sampaikan, jangan sedih. Karena kalian boleh nih nanya langsung ya ke Teteh, karena Boleh. Teh Yani ini orangnya welcome. Pasti apapun direspon ya, Teh. Boleh, iya bisa. Nah, bisa. mungkin Teteh makasih banyak ya atas Iya. waktunya udah Iya, sharing-sharing mengenai manajemen pemasaran. Iya. Nah, buat teman-teman mahasiswa manajemen, semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan tadi di ngorasi ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman mengenai konsentrasi manajemen pemasaran. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan nantikan terus podcast ngorasi berikutnya. Bye. Bye-bye.